Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Fajar Ageng Yoga Pratama dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menjawab soal-soal sebagai berikut. Soal yang pertama. Animasi dua dimensi adalah jenis gambar dua dimensi yang bergerak secara cepat dan berurutan agar objek terlihat hidup. Sedangkan animasi tiga dimensi adalah sebuah objek animasi yang bergerak di dalam ruang digital tiga dimensi melalui manipulasi objek yang menggunakan software. Inilah sebuah gambar dapat berpindah dan berputar menyerupai objek aslinya. Soal nomor 2. Yang pertama, solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Yang kedua, timing and spacing merupakan penentuan jumlah frame yang akan ditentukan sesuai gerak yang cepat atau lambat sehingga dapat memberikan cerita yang berbeda di setiap frame. Nomor 3. Squeeze and stretch. Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nomor 4. Anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Nomor 5. Slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Nomor 6. Arch. Arch adalah model pembelajaran dengan desain instruksional yang dikembangkan oleh Killer dan berfokus pada motivasi. Salah satu model pembelajaran inovatif yang mampu membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik. Nomor 7. Secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Follow through and overlapping action adalah gerakan akhiran sebuah aksi, tetapi yang lain seperti lengan, rambut panjang, pakaian, dan lain-lain masih bergerak dalam beberapa frame, sedangkan overlapping action yaitu serangkaian gerakan yang tidak dimulai secara berbarengan. Nomor 9. Strike ahead action and pose to pose adalah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana gambar awal sampai dengan gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Pose to pose. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nomor 10. Staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan skene. Nomor 11. Appeal. Appeal adalah prinsip animasi akan membuat penonton dapat dengan mudah mengidentifikasi orisinalitas dan asal produksi animasi berasal. 12. Exageneration. Exageneration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik.
banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Jawaban soal nomor 3. Yang pertama, modeling. Tahap pertama untuk pembuatan animasi 3 dimensi adalah modeling 3 dimensi. Pada tahap ini ada 2 jenis yang harus dilalui. Kedua proses itu adalah: pertama, solid, merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. Shell atau boundary, menggambarkan permukaan objek, misalnya batas objek, bukan volume dari objek, misalnya cangkang yang sangat tipis jika dibandingkan dengan model solid. Model shell atau boundary ini lebih gampang untuk dikerjakan. Model ini paling sering digunakan dalam game dan juga film. Yang ketiga, texturing, proses pemberian material dalam bentuk warna maupun gambar pada objek yang sudah dibuat melalui tahap modeling. Yang kedua, texturing, proses pemberian material dalam bentuk warna maupun gambar pada objek yang sudah dibuat melalui tahap modeling. Hal ini berguna untuk memberikan tampang permukaan dari suatu objek agar dapat memberikan kesan, warna, dan ciri khas sesuai dengan objek yang sebenarnya. Yang ketiga, rigging, proses pemasangan tulang terhadap karakter maupun objek yang sekiranya diperlukan dan memudahkan animator untuk menggerakkan objek berdasarkan tulang yang dibuat. Rigging ini tidak terbatas pada sebuah karakter. Benda mati pun dapat memanfaatkan rigging untuk mempermudah dalam menggerakkannya. Soal nomor 4. Yang pertama, teknik long shoot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya, tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Yang kedua, medium long shoot. Teknik ini hampir mirip dengan long shoot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai lutut hingga kepala. Ruang yang diambil lebih sempit dan dari teknik long shoot. Langsung. Yang ketiga, close up. Teknik ini biasanya diambil mulai bagian bawah bahu sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya juga memperlihatkan kerutan wajah pada subjek agar terlihat dramatis. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh ini.